Shalom anak-anak Glory Kids yang terkasih. Hari ini kita kembali lagi di dalam ibadah Glory Kids. Nah anak-anak, bagaimana dengan kabar kalian semuanya? Bagaimana dengan anak semua yang sudah sekolah? Wah, kita lihat ya, di kota kita yang tercinta sekarang kasus COVID lagi meningkat. Nah, Lause berdoa supaya anak-anak semua dalam keadaan sehat dan baik ya, baik anak-anak dan juga papa mama. Nah, walaupun anak-anak mungkin saat ini sedang mungkin sakit ya, atau ada orang tua kita yang sedang sakit dan bahkan orang di sekeliling kita sakit, yuk kita mau berdoa minta kesembuhan dari Tuhan supaya Tuhan boleh memulihkan setiap kita. Tetap pakai masker ya anak-anak, tetap jaga kesehatan. Pakai masker, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Nah, hari ini apakah anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan? Lause sudah siap loh. Yuk anak-anak semua, kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita berdoa memulai ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang telah Tuhan jadikan bagi setiap kami, untuk kami boleh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan, biarlah ketika hari ini anak-anak semua yang masih berada di rumah masing-masing, ketika kami sudah mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri boleh menjamah setiap anak-anak. Biar Tuhan sendiri memberikan pengertian, pengetahuan kepada mereka, agar mereka boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak, orang tua, dan bahkan mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kami yang kami kasihi saat ini sedang kondisi sakit. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau boleh memulihkan setiap kami. Biarlah Tuhan memberikan belas kasihan Tuhan kepada negeri kami ya Tuhan. Supaya pemerintahan boleh mengatasi kasus COVID ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak Glory Kids, selamat hari Minggu. Jumpa kembali kita di ibadah kita pada minggu ini. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa beribadah bersama-sama secara online. Adik-adik, mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Tapi adik-adik mungkin bertanya, kenapa sih Lause kita harus bersyukur kepada Tuhan? Nah adik-adik, biasanya Lause Indra bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita dari Senin sampai hari Sabtu. Tuhan memberikan kita nafas, Tuhan memberikan kita makanan, Tuhan menjaga kita sehingga kita bisa melewati hari demi hari. Adik-adik, oleh sebab itu hari Minggu adalah hari di mana kita sangat bersukacita dan kita mau naikkan syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Kita mau sungguh-sungguh katakan, Tuhan terima kasih sudah memimpin aku selama seminggu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Nya, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, adik-adik, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan setia kepada kita. Tapi adik-adik, Lause merasa ada masalah nih di dalam hidup kita. Kadang kita tuh bisa jahat sama adik kita, atau sama kakak kita, atau sama mama papa kita. Kenapa? Karena kita masih berdosa, adik-adik. Karena kita masih jatuh di dalam dosa. Meskipun Tuhan Yesus sudah menebus kita, kita masih bisa berdosa, adik-adik. Kadang kita juga digoda oleh iblis. Adik-adik, tapi Lause mau kasih tahu nih, hari ini ada kabar baik. Kita sudah ditebus Tuhan dan Tuhan juga memberikan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita untuk tidak taat kepada iblis dan tidak taat kepada keinginan dosa kita. Mari pada saat ini Lause ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dengan semangat sebuah pujian, yaitu Saat Iblis Menggodaku. Adik-adik bisa ikut gerakan Lause-Lause ya. Saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap ya. Aku berani tampil beda. Adik-adik sudah gayanya masing-masing di rumah? Wah, Lause yakin pasti punya gaya masing-masing ya. Aku berani tampil beda. Gak ada yang gerak ya. Aku
berani tampil beda. Baiklah, sekali lagi kita naikkan pujian ini ya adik-adik. Jangan lupa gayanya, siapkan gayanya. Saat iblis menggodaku, saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, aku berani tampil beda. Beri tepuk tangan buat kita semua. Adik-adik, kira-kira kalau Lause tanya sama adik-adik ya, Tuhan itu kekuatannya sangat besar dan Tuhan tuh bisa ciptakan. Salah satu kekuatan Tuhan tuh Tuhan bisa menciptakan. Kira-kira Tuhan menciptakan apa yang kuat? Misalnya adik-adik mungkin di rumah ada yang bilang, singa kuat ya, gigitannya kuat, cengkramannya kuat. Atau adik-adik bilang, ada yang kuat Lause, gunung, begitu besar, begitu kuat. Dan adik-adik mungkin ada, Lause tanya lagi, misalnya Tuhan tuh ciptakan apa yang bisa belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Kira-kira apa adik-adik? Mungkin adik-adik ada yang bilang, ular. Kan ular geraknya belok kanan, belok kiri ya. Atau adik-adik bisa bilang, sungai. Sungai itu airnya juga mengalir ke kanan, ke kiri adik-adik. Hari ini kita mau bersyukur karena kita punya Tuhan yang memiliki kekuatan yang dapat menciptakan. Oleh karena itu kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, sekali lagi. Ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, beri tepuk tangan buat kita semua, beri tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur ya, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita bisa meninggikan nama Tuhan, kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa dan sangat besar. Adik-adik, Tuhan yang begitu besar, yang begitu hebat, mau bicara sama kita, mau datang berbicara kepada manusia. Manusia yang
berdosa, terkadang nakal, terkadang gak mau dengar kata-kata mama papa, terkadang suka mengganggu Kak Koko atau Cece, tapi Tuhan tetap mau datang bicara kepada kita. Tuhan datang melalui Yesus, turun ke dunia, menebus dosa kita. Adik-adik, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan menaikkan sebuah pujian. Alkitab Buku Terindah. Lagu ini lagu baru adik-adik. Nanti kita nyanyi berulang-ulang. Kita pelajari ya sama-sama. Siap? Mari kita naikkan pujian ini ya. Tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Yesus Tuhan yang mulia. Sekali lagi ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Yesus Tuhan yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Yesus Tuhan yang mulia. Karya Yesus Tuhan yang mulia. Karya Yesus Tuhan yang mulia. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyadari betapa hebatnya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, Tuhan juga memberikan surat cinta Tuhan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang adalah surat cinta dari Tuhan. Tuhan berkati Lause yang akan cerita, berkati firman Tuhan yang akan diberitakan. Supaya hati kami menjadi hati yang terbuka dan yang subur untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami yang tidak bisa mengerti, supaya kami bisa mengerti betapa Tuhan mengasihi kami, betapa besar Tuhan mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo anak-anak semua. Wah, sudah siap ya? Yuk kita duduk manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Lause punya sebuah cerita nih. Anak-anak dengar semua ya, oke? Nah, di suatu tempat ya, di tempat yang jauh sekali, di sebuah pedesaan di daerah Cina. Di sana hiduplah seorang kakek ya. Kakek ini walaupun sudah tua, tapi dia masih bisa beraktivitas ya. Dia tetap semangat, dia tetap sukacita. Nah, pada suatu hari dan hari-hari biasanya nih ya, memang kakek tua ini berjalan
Lalu dia duduk di bawah pohon yang besar. Dia mengeluarkan mejanya, dia mengeluarkan kursinya. Lalu anak-anak, apa ya yang kakek ini lakukan? Nah, ternyata setiap hari kakek tua ini memiliki sebuah hobi. Sebuah hobi yang dari dulu sudah dia lakukan. Apakah itu? Nah, hobi kakek ini adalah dia suka menuliskan huruf-huruf Mandarin dengan sebuah tulisan yang cantik dan indah. Ditambah lagi anak-anak, kakek tua ini juga hobi menggambar. Dia suka menggambar pemandangan yang bagus. Nah, karena ini merupakan hobi waktu kakek ini masih muda, ya, orang-orang di pedesaan itu sudah tahu ya bahwa kakek ini jago melukis, jago membuat tulisan Mandarin yang bagus, dan juga karya-karya kakek ini dijual, ya. Nah, ada beberapa karya dari kakek ini yang tidak dijual. Kenapa tidak dijual? Karena bagi si kakek, karya ini adalah karya yang luar biasa, ya. Mau lihat gak contohnya ya? Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, kakeknya ada tulisan Mandarinnya, lalu dia suka melukis ya, menggambar bunga atau pemandangan dan lain-lain. Nah, anak-anak, karena ini hobi ya, jadi kan kita tidak bisa melarang si kakek, walaupun kakek sudah tua. Nah, suatu ketika datanglah seorang anak kecil ya. Dia juga pengen lihat, orang-orang di pedesaan itu suka sekali melihat waktu kakek melukis ya. Nah, datang anak kecil ini. Kakek, aku juga mau lihat. Kakek, waktu tulis gimana? Aku juga mau belajar. Nah, anak ini ya, dia melihat kakek dengan baik, bagaimana kakek melukis itu. Nah, akan tetapi anak-anak, tiba-tiba kaki anak ini kram gitu ya, mungkin udah lama berdiri ya. Jadi tiba-tiba kakinya kram. Aduh, waduh, ternyata anak-anak tersenggol. Waktu kakek sedang melukis, ternyata lukisannya tersenggol sama tinta yang ada di sebelah kakek. Anak-anak tahu nggak lihat? Waduh, ternyata jadi bernoda. Ya, hasil karya kakek yang sedang melukis ternyata kena tinta nih. Anak-anak, apa yang dilakukan kakek ya? Nah, anak-anak, kakek dari serius melukis, tiba-tiba anak ini menumpahkan tintanya di atas hasil karyanya. Tiba-tiba kakek langsung berdiri. Ya, langsung. Aduh, hasil karyaku ini ternoda sama kamu. Kamu sih nggak hati-hati. Kalau lihat itu pakai mata. Makanya jangan sembrono. Ini kan hasil kakek yang luar biasa. Jadi ternoda. Ini hasil kakek yang kakek sudah buat dengan segenap hati. Ya, akhirnya ternoda. Nah, anak-anak, si anak kecil ini jadi aduh, maaf kakek, aku nggak sengaja. Beneran deh, aku nggak sengaja tersenggol. Aduh, gimana ya kakek? Wah, kakeknya bener-bener ya. Karena ini adalah hasil yang memang sengaja kakek tidak menjualnya. Karena ini adalah hasil karya kakek yang bener-bener kakek sayangi. Dan setelah itu kakek berkata, kamu tidak akan bisa menggantikan hasil karya kakek ini. Ya, ini merupakan hasil karya kakek yang paling kakek sukai. Nah, anak-anak, tiba-tiba di dalam keributan itu, orang tua dari anak ini datang ya. Ada apa? Ini ada apa? Lihat nih anak kamu ya. Anak kamu sudah menumpahkan tinta ke dalam hasil karya saya. Hasil karya yang sudah lama saya buat selama ini. Nah, orang tua ini tentu merasa bersalah ya. Dan orang tua ini ingin membeli hasil karya kakek. Kalau begitu kakek, kami beli saja deh ya. Sebagai rasa kami minta maaf sama kakek, kami beli deh hasil karya ini. Lalu kakek menjawab, oh tidak bisa ya. Ini kalaupun kamu membelinya, kamu tidak akan sanggup membelinya.
karena ini hasil kerja keras saya yang sudah selama ini saya kerjakan. Kamu tidak akan sanggup membayarnya. Akhir dari cerita ini anak-anak, ya kakek, walaupun orang tua ini mau membayarnya, tapi kakek bilang bahwa hasil ini tidak bisa dibeli. Nah, anak-anak yang terkasih, sama seperti kita, ya. Kita manusia berdosa. Ya, kita jatuh dalam dosa. Kita harusnya dihukum. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa membayarnya. Walaupun papa mama tidak bisa membayar untuk dosa-dosa kita. Walaupun kita kaya, kita memberi sedekah banyak-banyak, kita tidak bisa melunaskan hutang dosa kita. Seperti kakek ya, kakek tidak mengizinkan orang tua ini membayar karena tidak ada satupun yang bisa membayarnya. Nah, anak-anak, tetapi ada satu pribadi yang bisa menghapuskan segala dosa kita. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu pribadi yang bisa membayar lunas hutang semua dosa kita. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang mau datang ke dalam dunia. Dia mau menebus dosa setiap kita. Nah, anak-anak, hari ini Lause akan bercerita tentang sebuah peristiwa penting ya di dalam kehidupan Yesus Kristus sebelum Yesus Kristus memulai perjalanannya, pelayanannya di dunia ini. Nah, Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah, dia taat kepada kehendak Bapa di surga untuk datang ke dunia ini demi apa? Demi menghapus hutang dosa Lause, anak-anak semua, dan semua orang yang percaya kepadanya. Nah, kita hari ini akan melihat sebuah cerita bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia merendahkan diri menjadi sama seperti kita manusia. Kita akan melihat cerita yang berikut ini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah."
Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, anak-anak, sudah dengar kan cerita barusan? Ya, ada sebuah cerita di mana ini merupakan kisah yang spesial yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus ya. Sebelum Tuhan Yesus melakukan banyak sekali pelayanan di dunia ini ya. Tuhan Yesus membuat mujizat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Pertama kali dia lakukan ialah dia memberi diri untuk dibaptis. Nah, anak-anak, mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa ya? Tuhan Yesus kan anak Allah, dia kan tidak berdosa, kenapa dia perlu dibaptis? Padahal kan Yohanes Pembaptis memberitakan kepada orang-orang untuk bertobat dan memberi diri dibaptis untuk mengakui dosa kesalahan kita. Akan tetapi kan Tuhan Yesus tidak berdosa, kenapa Tuhan Yesus juga harus dibaptis? Nah, anak-anak, mari kita lihat Alkitab kita ya, di dalam Injil Markus pasal yang pertama sampai ke 11. Kenapa ya Tuhan Yesus dibaptis? Nah, anak-anak, dikatakan di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Inilah yang diberitakan, sesudah aku datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, yaitu Yesus Kristus, membungkukkan dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air ya. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, anak-anak sekalian, apa sih artinya membaptis itu? Anak-anak pernah lihat gak orang yang dibaptis? Pernah lihat gak? Atau mungkin anak-anak pernah lihat koko cece kita yang dibaptis? Atau anak-anak pernah lihat papa mama kita dibaptis? Atau ada anak-anak juga yang pernah dibaptis waktu masih kecil? Nah, anak-anak, baptis itu adalah sebuah simbol ya, sebuah ekspresi setiap kita ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita ya, kita mengakui dosa-dosa kita dan kita menyesal akan dosa-dosa kita. Sekarang ya, dari kita ya berdosa, kita mau berubah arah menuju kepada jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan Tuhan. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis menyuruh semua orang untuk dibaptis. Nah, ini menjadi sebuah simbol. Akan tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, Tuhan Yesus Kristus pun mau dibaptis. Kenapa? Nah, begini anak-anak. Ya, Tuhan Yesus memang adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang mau datang ke dalam dunia ini. Dia tidak berdosa. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus, Dia merendahkan dirinya dan Dia menyamakan dirinya sama seperti kita manusia. Supaya apa? Dia menjadi manusia supaya Dia dapat menebus segala dosa kita. Dia yang adalah suci, Dia tidak bercela, Dia tidak berdosa.
akan tetapi dia mau menjadi sama seperti kita, manusia, supaya Tuhan Yesus dia menyucikan kita. Dengan cara apa? Dengan cara dia mati di atas kayu salib. Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal. Itulah anak-anak kenapa Tuhan Yesus dibaptis. Nah, anak-anak, waktu Tuhan Yesus dibaptis, ada juga loh sebuah peristiwa di mana ada burung, ya, burung merpati datang hinggap di kepala Tuhan Yesus. Nah, itu menandakan bahwa dia benar-benar adalah anak Allah, anak yang diutus Allah sendiri untuk menyelamatkan setiap kita. Anak-anak, kita juga boleh melihat ya, bahwa Tuhan Yesus dia taat kepada kehendak Bapa di surga. Bahkan dia taat untuk menjalani tugas yang mungkin sulit ya bagi Tuhan Yesus, tapi dia tetap taat menjalaninya. Yaitu dia mau mati, menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita supaya kita manusia selamat dan kita boleh kembali lagi berelasi dengan Allah. Anak-anak, siapa yang bisa membayar dosa-dosa kita? Tidak ada satu manusia pun. Tidak ada perbuatan baik apapun yang bisa menebus dosa-dosa kita. Melainkan hanya satu pribadi, yaitu anak manusia yang sudah turun ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Nah anak-anak, pada hari ini Lause mau mengajak kita semua untuk menghafalkan satu ayat firman Tuhan. Terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Yuk kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 21. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi kita baca ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah anak-anak terkasih, kita orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang sudah dibenarkan oleh darahnya yang mahal. Kita sudah dibenarkan dan kita sekarang boleh menghadap Allah yang Maha Kudus. Anak-anak, ini adalah sebuah sukacita, berita sukacita yang terbesar ya, yang sudah kita miliki saat ini. Oleh karena itu anak-anak, berita sukacita ini jangan kita simpan sendiri saja, melainkan kita bagikan juga kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Dan bahkan mungkin kita tetap terus beritakan kepada orang tua kita, papa, mama, adik, kakak, semua orang ya. Bilang kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mau menebus kamu dari dosa-dosa kita. Sekarang kita sudah menjadi orang-orang yang benar di mata Allah. Nah, anak-anak, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh kita mengerti bersama-sama bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah anak manusia datang ke dalam dunia. Dia menjadi sama seperti kita manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Biarlah setiap anak-anak semua boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Oke anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Bahkan kami memiliki Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau, Yesus Kristus yang adalah anak manusia, mau datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti kami manusia. Dan bahkan Engkau taat kepada kehendak Bapa di surga untuk melakukan sebuah tugas yang berat, yaitu untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan.
Dan Tuhan, kami mau juga seperti Engkau yang taat kepada Bapa di surga. Kami pun ingin taat kepada setiap perintah Tuhan. Ajar kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami masih terus belajar. Tetapi Tuhan, ajar setiap kami. Bimbing kami untuk kami boleh terus mengerti firman Tuhan, dan bahkan kami boleh melakukan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan itu boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga untuk papa mama kami yang terus mengajar kami, mendidik kami, membimbing kami, untuk kami lebih lagi boleh mengenal Tuhan. Berkati untuk semua anak-anak yang sudah mendengarkan pada hari ini. Engkau memberkati sekolah mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, terkhusus untuk pada hari ini mungkin ada anak-anak yang sakit. Biarlah Tuhan yang boleh menjamah setiap mereka. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah boleh menolong ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mempertemukan kami kembali minggu depan. Biarlah kami boleh tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini segenap doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Anak-anak sekalian, minggu depan kita masih bertemu ya, di jam yang sama di YouTube Gereja Kristen Kalam Kudus. Lause berharap kita semua tetap semangat ya, walaupun kita masih belum bisa bertemu, berjumpa secara langsung. Tapi Lause berharap anak-anak semua yang ada di rumah tetap semangat, tetap bersuka cita mengikuti ibadah Glory Kids. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.